Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, insya Allah siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik, amin. Ya, pada pembahasan video kali ini Bu Guru akan menjelaskan materi bahasa Indonesia ide pokok, ya, tentang ide pokok. Sebelumnya sudah, dan di sini kita akan lebih membahas tentang soal-soal contoh, ya, menentukan ide pokok. Pertama, ya, akan Bu Guru ulang cara menentukan ide pokok suatu teks. Ya, membaca teks bacaan dengan cermat, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Yang pertama tadi dibaca dulu teksnya dengan cermat, dengan teliti dari awal sampai akhir. Kemudian ya cari dulu kalimat utamanya, ya, diberikan tanda. Cari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Kemudian mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks, ya, lebih ringkas. Kemudian tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Jadi dari itu ditandai, ya, kalimat-kalimat yang penting itu ditandai, kemudian baca lagi yang teliti, ya, sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Jadi ide pokok itu ringkas, ya, tidak panjang lebar, ya, ringkas. Ide pokok itu ringkas itu sedikit, hanya beberapa kata. Kemudian yaitu ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan, atau mengandung pokok masalah, ya. Kemudian yang kedua itu dinyatakan secara eksplisit, ya, secara nyata dalam kalimat utama atau kalimat topik. Jadi di dalam kalimat utama ini ide pokok ini sudah ketahuan nih. Makanya tadi pertama tentukan dulu kalimat utamanya, baru ide pokoknya. Kemudian nomor 3, ide pokok terdapat di dalam satu kalimat dan kalimat tersebut disebut juga kalimat utama. Ya, jadi ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Ingat, pokoknya kalimat utama dulu tentuin, ya, kalimat utama itu dari awal sampai titik. Itu disebut sebuah kalimat, ya, dari awal sampai titik. Terus kemudian yang keempat itu biasanya kalimat utama dapat ditemukan dengan mudah. Ciri-ciri ide pokok. Terus kemudian di sini ada contoh soal. Ya, bacalah teks berikut dengan cermat. Ya, kalian pause dulu videonya. Ya, kalian baca, terus kemudian dilanjutkan, kalian tentukan apa ide pokok dari paragraf tersebut. Ya, di pause dulu 1, 2, 3. Ya, sudah, ya. Jadi ide pokok paragraf tersebut adalah yang mana?
A, B, C, D, E. Karena di sini membahas tentang gotong royong ya, maka ide pokok paragraf yaitu yang A, budaya gotong royong. Ya, jadi di kalimat-kalimat selanjutnya juga membahas tentang gotong royong. Jadi ide pokoknya budaya gotong royong. Paham ya? Singkat kan? Kemudian selanjutnya bacalah teks berikut dengan cermat. Sama ini kalian baca juga ya. Di pause dulu videonya. Kalian baca, kalian cermati dengan teliti, baru tentukan apa ide pokoknya. Ya sudah ya. Nah, di sini membahas tentang batik. Jadi ide pokok dari paragraf tersebut adalah A, B, C, D. Yang mana? Yang A, betul. Batik warisan kebudayaan Indonesia. Nah, karena menjadi warisan maka batik telah menjadi kebanggaan bangsa. Ya, di sini jadi yang pertama yang A ya, ide pokoknya itu yang A. Ada di kalimat utamanya nih yang pertama nih, batik merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa. Ini kalimat utamanya. Nah, baru dari kalimat utama ini diperkecil lagi, diringkas lagi mana kalimat-kalimat penting yang akan menjadi ide pokok. Mana kata-kata penting menjadi ide pokok, yaitu pertama batik nih digaris bawahi. Terus warisan kebudayaan Indonesia. Ya, itu ide pokoknya. Terus kemudian contoh lagi. Nah, ini juga kalian baca ya. Di pause dulu, dibaca, dicermati, baru tentukan dulu kalimat utamanya, kemudian tentukan ide pokoknya. Nah, yang mana ayo? Sudah ya, dibaca ya. Jadi, ide pokok paragraf tersebut adalah Paman Andri menyayangi hewan. Nah, ide pokoknya ada di kalimat yang kedua. Paman Andri adalah orang yang sangat menyayangi hewan. Nah, karena kenapa? Karena di kalimat yang ketiga, keempat, dan kelima ini semua tentang hewan. Ya, tentang hewan. Jadi ide pokoknya yaitu Paman Andri menyayangi hewan. Yang B. Paham ya? Nih, ide pokoknya diambil dari kalimat yang kedua nih. Paman Andri adalah orang yang sangat menyayangi hewan. Nah, kita ambil kata-kata yang pentingnya saja, yaitu Paman Andri menyayangi hewan. Jadi ide pokok itu singkat. Ya, paham ya? Selanjutnya. Nah, ini kalian pause dulu. Ya, dibaca, dicermati dengan teliti. 1, 2, 3, sudah ya. Nah, dari bacaan tersebut ya, kalimat utama pada teks adalah yang mana? A, B, C, D. Yaitu yang D. Kelelawar adalah kalimat yang termasuk kelelawar adalah mamalia yang termasuk ke dalam ordo Chiroptera. Ya, yang D. Nih, ada di kalimat utama nih. Yang pertama. Ya, kalimat utama tidak selalu di yang pertama ya. Bisa di akhir juga. Nah, karena ini kebetulan contohnya ada di kalimat yang pertama nih, kalimat utamanya. Nah, kemudian ide pokok paragraf di atas adalah kita lihat dari kalimat utamanya nih. Kelelawar adalah mamalia yang termasuk ke dalam
Ordocheiroptera. Nah, Ordocheiroptera ini apa? Ya, memiliki sayap tangan, berarti yang B. Kelelawar adalah mamalia yang memiliki sayap tangan. Paham ya? Selanjutnya, menyusun dan merangkai cerita berdasarkan gambar seri. Nah, gambar seri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa. Dikatakan gambar seri karena gambar satu dengan gambar lainnya memiliki hubungan keruntutan peristiwa. Jadi saling berkaitan ya gambar satu dengan gambar lainnya. Ya, contohnya di sini. Langkah-langkahnya ya. Berikut ini langkah-langkah untuk menyusun dan merangkai cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, jika gambar belum urut, urutkan gambar-gambar yang ada secara logis. Ya, logis itu masuk akal. Kemudian, buatlah kalimat pokok yang menceritakan gambar tersebut. Kembangkanlah kalimat pokok menjadi sebuah paragraf. Gabungkan setiap paragraf menjadi cerita yang menarik untuk dibaca. Di sini ada gambar. Di gambar pertama, ya, perhatikan gambar ini baik-baik ya. Ini gambar sudah urut atau belum? Ya, betul, gambar ini sudah urut. Yang pertama ini ada gambar ya. Udin dan teman-temannya sedang bermain cacing. Di gambar kedua, ya, Udin tidak cuci tangan, langsung mengambil makanan. Nah, tapi sedangkan temannya ada yang cuci tangan. Nah, di gambar ketiga ya, Udin dan teman-temannya semuanya makan bersama. Nah, di gambar yang keempat, yang anak yang tidak cuci tangan itu dia sakit perut, sedang terbaring sakit. Nah, ini tadi ya. Jadi setelah bermain itu sebelum makan itu lebih baik ya, harus ya, apalagi zaman sekarang ya, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, ini diurutkan begitu. Terus kemudian kesimpulan. Ide pokok adalah pokok bahasan pada suatu bacaan. Ide pokok sama dengan gagasan pokok sama dengan gagasan utama. Nah, kalimat pokok ada sama dengan kalimat utama. Kalimat utama atau jadi pertama tentukan dulu kalimat utamanya, baru lebih ringkas lagi cari ide pokoknya. Jadi ide pokok ada di dalam kalimat utama. Kemudian satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Fungsi ide pokok itu memudahkan pembaca memahami suatu bacaan. Kalimat utama didukung oleh kalimat penjelas. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa. Ya, ini kesimpulannya. Ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung WA Bu Guru. Ya, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Bila ada kesalahannya mohon dimaafkan. Ya, selalu semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.